Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Abdul Aziz. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi kemudahan, kelancaran, kebermanfaatan dengan atas apa yang kita pelajari hari ini ya. Terima kasih yang sudah sepakat, yang sudah menjalankan kesepakatan kita dengan baik. Semoga yang masih belum menjalankannya segera dibukakan pintu pengertiannya bahwa kita benar-benar sekolah dan kita ingin menegakkan kedisiplinan ya, tanggung jawab dan juga kewajiban dari apa yang telah kita lakukan. Oke. Saya lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah ini ya, sudah mengenal terkait sistem koordinat, nah gitu. Terus tujuannya kemarin juga sudah kita motivasi pengenalan koordinat kartesius terkait dengan jarak-jaraknya juga sudah kemarin ya. Kita sampai ini sekarang ya. Nah, posisi titik terhadap titik yang lain. Posisi titik terhadap titik yang lain. Perhatikan ini anak-anak, posisi pasar terhadap pos utama ya. Nah, ini contoh, saya kasih contoh satu ya. Posisi pasar terhadap pos utama. Nah, bisa kamu lihat dulu aja gambarnya itu. Bentar. Oke, sudah. Nah, bisa kalian perhatikan gambar-gambar di sini. Ini adalah koordinat dari sebuah perkemahan. Ada pos utama yang warna biru ini. Di sekeliling pos utama ada tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4. Di sekelilingnya, di sekitar tempat kemah ini juga ada beberapa pos ya. Ada pos 1, yang warna merah ini pos 1 di sini, pos 2. Di sini ada pos 3, terus ada kolam juga, ada pemakaman, ada teka-teki tersembunyi, ada tanah lapang, ada hutan, dan juga ada perumahan penduduk, dan juga ada pasar. Oke, sebelum kita membahas posisi titik terhadap titik yang lain, saya ingin tahu dulu, silakan dibuka mic-nya Anggoro. Halo Anggoro. Halo, iya Pak. Ya. Pak Safa tanya nih, koordinat pasar berapa koma berapa? 4,3 Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, berarti masih ingat. Noval Armansyah. Halo Noval. Nah, ini kilo ya. Ayo langsung cepat ya, kalau dipanggil namanya langsung connect ya. Halo Noval. Noval. Halo Noval. Halo. Nah, sini ada hadir nanti di absen hadir semua ini nanti. Kalau dipanggil seperti ini nutup kabeh. Rani, halo Rani. Halo. Ingat ya, no respon berarti tidak hadir ya. Saya sekalian ngabsen loh ini. Halo Rani. Halo Rani. Oke, enggak ada. Oke, Anda terima alasan ya. Vanes hadir? Hadir. Hadir. Oke, kalau teka-teki sembunyi koordinatnya berapa koma berapa nak?
Min 6,2. Oke, pinter. Silakan dibuka lagi Adinda. Adinda hadir? Sekalian saya absen ya. Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Kalau pemakaman koordinatnya? -5, -2. Mantap, terima kasih. Saya silakan dibuka. Naura hadir? Hadir, Pak. Hadir. Kalau pos 3, Nak? Koordinatnya? 3,-3. Mantap. Ya. Terima kasih. Rana hadir? Halo, Rana hadir? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Iya. Teka-teki sembunyi di kuadran berapa, Rana? Min 6,2, Pak. Iya, itu koordinatnya. Ada di kuadran berapa? Masih ingat kemarin kuadrannya itu ada berapa? Yang ingat kemarin kuadran ada berapa, Nak? 4. Ada 4. Ada 4. 4. Kuadran 1, kuadran 3, kuadran 2, kuadran 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, masih ingat berarti ya. Lah, yuk diingat lagi. Terima Hardika hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Kembali lagi tadi kuadran ada 4, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi pertanyaannya teka-teki sembunyi ada di kuadran berapa ya? 2, Pak. 2, pinter. Di sana itu 2 ya. Oke, lanjut. Ahmad Firdaus hadir? Hadir, Pak. Hadir. Kalau yang di kuadran 3 apa aja itu tempatnya di kuadran 3? Pasar, Pak. Pasar. Mana pasar ya? Kuadran 3 kok pasar ya? Pasar itu kuadran 1, Nak. Yo, masih ingat Mbak Anda. Ini kuadran 1, pasar. Nah, tadi Ahmad Firdaus sudah jawab juga. Teka-teki sembunyi ada di kuadran 2. Kira-kira kuadran 3 berarti yang di mana itu ya? Yuk silakan yang ada di kuadran 3. Yaitu tempat apa aja? Kolam pemakaman, Pak. Nah, pinter. Kolam dan pemakaman. Ini yang kuadran 3 ya. Nah, kalau ini namanya kuadran 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4 anak-anak. Paham ya? Oke. Kita Paham, sekarang Pak. ke posisi pasar terhadap pos utama. Lah, pos utama itu kan di sini. Posisi pasarnya di sini. Nah, bagaimana koordinat posisi pasar terhadap pos utama? Kita tadi sudah tanya, sudah ada yang jawab. Pos pasar itu koordinat pasar itu 4,3. Tapi ternyata posisi pasar terhadap pos utama itu juga 4,3. Artinya 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Nah, jadi kalau ada kalimat seperti ini, posisi pasar terhadap pos utama, berarti kita itu ada di pos utama mau ke pasar, Nak. Jalannya itu ke kiri atau ke kanan dulu, baru ke atas atau ke bawah. Ya, contoh yang kedua ini, posisi hutan terhadap pos 2, kita cari hutan. Pos terhadap pos 2, berarti posisi hutan terhadap pos 2, berarti kita ada di pos 2 mau ke hutan. Ya, bukan, jangan dibalik ya. Posisi hutan terhadap pos 2 berarti kita ada di pos 2 mau ke hutan. Lah kalau kita mau ke hutan kan ke kiri dulu nih. Ya,
Ke kirinya berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ke kiri kemarin negatif ya, berarti negatif 4. Habis ini kita ke atas apa ke bawah? Ternyata ke atas. Ke atas berapa? 1. Ke atas itu positif 1. Jadi koordinat hutan terhadap pos 2 adalah negatif 4,1. Mulai bingung ya? Atau ada yang sudah paham? Coba ini lagi. Contoh ketiga. Nah, kan ya. Jadi kalau ada posisi hutan terhadap pos 2, berarti kita itu ada di pos 2 mau ke hutan. Itulah ya. Jadi kita itu ada di pos 2 mau ke hutan. Jadi misalkan yang ini, yang ketiga, contoh yang ketiga, posisi tenda terhadap perumahan. Berarti kita ada di mana, anak-anak? Posisi tenda terhadap perumahan. Ayo, berarti kita sekarang ada di mana ini? Tenda 1 atau perumahan? Rumahan. Perumahan, mau ke tenda 1. Perumahannya di sini. Ya, perumahannya di sini, tendanya di yang warna hitam ini. Nah, tadi arahnya kan X dulu ya, yaitu ke kanan atau ke kiri. Kita dari perumahan mau ke tenda 1, ternyata ke kiri. Berapa ke kirinya? 1, 2, 3, 4. Nah, ke kiri itu negatif, berarti negatif 4. Terus ke bawah kan ya, berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke bawah itu negatif, berarti negatif 5. Berarti negatif 4, negatif 5. Ini bisa kamu lihat. 4 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Ya. Jadi kalau posisi tenda 1 terhadap perumahan, kita ada di perumahan, mau ke tenda 1. Seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke, sekarang lanjut kita ke latihannya nih. Posisi tanah lapang terhadap hutan. Ini kan di pramuka sering kita lakukan ya. Posisi tanah lapang terhadap hutan. Coba dibuka Naila Anandita. Naila Anandita hadir? Hadir, Pak. Hadir. Kita menjawab yang warna hijau ini ya. Posisi tanah lapang terhadap hutan. Berarti kita ada di hutan atau di tanah lapang, Nak? Di hutan, Pak. Di hutan. Mau ke? Tanah lapang. Tanah lapang. Oke. Kalau kita ada di hutan mau ke tanah lapang, kita ke kanan apa ke kiri? Dulu? Ke kiri. Kiri. Kamu tahu kiri kanan dah? Kanan. Ke sini itu kanan, Nak ya. Ya. Yang enggak tahu kanan kiri, yang ke sini itu ke kiri namanya ya. Tangannya kan kanan. Nah, ke arah tangan kanan kan ya. Ke kanan berapa langkah? Oh, 1. Ya, hitung 1, 4, Pak. 4 ya. 1, 2, 3, 4 ada di sini kan ya? Iya. Ya, berarti kita sudah tahu. Oh, berarti 4 ke kanan kan positif ya. Berarti 4, tinggal cari. Sekarang kita ke atas atau ke bawah untuk ke tanah lapang? Bawah. Bawah. Berapa langkah? 2. 2. Kalau ke bawah positif apa negatif? Positif. Ke bawah? Bawah positif apa negatif ini? Sungguhnya kalau ke bawah ke positif apa negatif? Negatif. Negatif ya. Berarti negatif berapa? Berapa langkah tadi? 2. 2, berarti negatif 2. Berarti posisi tanah lapang terhadap hutan itu 4,2. Kita ada di hutan, mau ke tanah lapang. Ya, paham ya? Coba sekali lagi. Silakan dibuka. Sania ada? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir ini ya, yang warna hitam. Posisi kolam terhadap pos 3. Berarti kita ada di mana? Kolam atau pos 3?
Pos 3. Mau ke? Kolam. Iya. Kanan apa ke kiri, nak? Ke kiri. Berapa langkah? 6. Berapa? 6. Nah, berarti ke kiri itu positif negatif? Negatif. Berarti negatif berapa? Negatif 6. Nah, koma ya sekarang ya. Nah, udah sampai ya ini ya ternyata. Berarti kita perlu ke atas atau ke bawah? Atau diam saja? Diam saja, Pak. Diam saja. Berarti kalau nol, kalau diam saja kan tidak melangkah lah. Berarti kalau yang tidak melangkah itu ya langkahnya ada 0. Tidak melangkah. Jadi koordinatnya adalah negatif 6,0. Paham? Paham. Paham ya? Silakan di screenshot Alfiansa. Bisa dilanjutkan menulisnya nanti. Kemarin yang bab kemarin saya harap sudah ditulis ya. Kalau kita sudah level 3 minggu depan kita akan masuk anak-anak bergiliran. Nanti kalau sudah masuk saya cek catatan kalian lengkap atau tidak. Silakan ini di screenshot dulu. Biar nanti ketika tatap muka saya akan bisa ngecek tulisan kalian. Catatannya kalian. Sudah Alfiansa? Sudah, Pak. Nah, saya lanjutkan. Kita ke latihannya dulu ya. Ke latihannya dulu ini. Nah, ada titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kelihatan ya? Huruf-hurufnya kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, kita akan menjawab satu persatu seperti tadi. Sekalian saya ngabsen. Yang tidak respon berarti tidak ada orangnya ya. Oke. Kita ke posisi titik C terhadap titik A. Posisi titik C terhadap titik A. Ya. Silakan dibuka mic-nya. Ahmad Farel ada? Ahmad Farel ada? Kalau tidak menjawab berarti tidak ada. Oh, hadir. Posisi titik C terhadap titik A berarti kita ada di C atau ada di A, nak? Gambarnya belum ganti, Pak. Belum ganti gambarnya, masih yang warna hitam ini kan. Masuk gambarnya si pos utama. Yang tadi. Yang lain sudah ganti apa belum gambarnya? Ganti. Sudah, Pak. Sudah. Bismillah, Pale. Soalnya kait melebu setelah berapa lama tidak masuk. Ngambul. Sudah ganti Farel, Ahmad Tadi Farel. sudah, Pak. Tadi sudah. Alhamdulillah. Oke ya, posisi titik C sudah kelihatan ya, ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H sampai J ya. Betul ya, Farel ya? Ya. Oke. Jangan emosi ngono rek ya. Posisi titik C terhadap titik A, berarti kamu ada di C atau ada di A, Farel? Ada di C. Berarti tidak mendengarkan tadi Farel lagi ya. Makanya harus lebih sregep lagi. Ya. Ahmad Sarifudin. Ada? Hadir? No respon? Tidak ada. Adinda sudah tadi ya, Adinda? Alvin? Alvin ada? Alvin hadir? Tidak hadir? Oke, tidak hadir, ya, berarti tidak hadir. Paling mendangi kono ya. Dara? Dara hadir? Hadir, Pak. Dara ini ya, hadir ya? Iya, Pak. Oke. Kita masih ke soal yang pertama itu ya. Posisi titik C terhadap titik A, berarti kita ada di C atau ada di A? Farel perhatikan ya jawabannya Dara. Halo Dara? Halo. Iya. Posisi titik C terhadap titik A, berarti kamu ada di C atau ada di A, nak? Di A, Pak.
Pinter. Mau ke C gitu kan ya? Iya, Pak. Iya. Untuk jalan itu kita ke kanan atau ke kiri dulu ya, jangan ke atas bawah dulu nanti bingung ya. Oke ya, kita ke Ke kiri kanan. atau ke kanan sekarang? Dari A mau ke C, ke kiri atau ke kanan? Dara. Ke kanan, Pak. Ih, pinter. Berapa langkah ke kanan katanya? 4 langkah. Ke kanan 4 langkah. Saya cek ya. 1, 2, 3, 4 loh. 4 atau 5? Nah, 4 sampai di sini loh nanti. Oh, Pak. 5, Pak. Kotaknya ada 5 ini ya. Dari ini dari ngitungnya gini. 1. Nah, ngitungnya gini ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ini kan ya. Berarti 5 satuan ya. Betul ya, Dara ya. 5 satuan ke kanan. Terus habis Kanan. itu Dara ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Ke bawah berapa langkah, Nak? 3 langkah. 3, pinter ya. 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti koordinatnya 5,-3. oh, mantap, pinter. Sip. Perhatikan, Farel. Ahmad Farel paham, sudah bisa? Halo, Ahmad Farel ada? Ada Pak. Sudah bisa? Sudah paham? Oh, sudah Pak. Sudah. Tiganya itu dari negatif 5 ke C ya Pak? Iya, sini nih. 3-nya dari mana? Ini kan dia berhentinya di sini kan ya. Tadi kan 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 di sini kan. Lah, baru untuk sampai C kan dia harus turun ke bawah. 1, 2, 3. Negatif 3 ke bawah. Kalau ke kanan itu positif, ke atas itu positif juga, ke kiri itu negatif, ke bawah juga negatif. Ini kuncinya ya. Nah, tadi kan ke kanan 5 berarti 5, koma berapa? Ke bawah 3, ke bawah itu negatif berarti negatif 3. Gimana Ahmad Farel, ada yang tanyakan lagi, paham? Paham Pak, paham. Coba sekarang yang nomor 2 Farel. Posisi titik C terhadap titik F berarti kamu ada di C atau ada di F? Di F. Pinter, mau ke C ya? Ya, Iya. Dari F mau ke C. Nah, berarti kamu ke kanan atau ke kiri untuk ke C? ke kiri. Pinter, berapa langkah, Nak? Dihitung kotaknya, enggak apa-apa. 6. 6, coba dicek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Sampai Pak, sini. 7 Pak. 7, pinter. 7 Terus Pak. habis itu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Pinter. Berapa langkah ke atasnya? Ayo. 5. Oh, pintar. Berarti koordinat posisi titik C terhadap titik F 7 ke kiri, 5 ke atas. Berarti berapa koma berapa? Ke kiri positif atau negatif? Positif. Oh, kiri. Ayo coba gambariku tanganmu sebelah kiri. Tangan sebelah kiri itu positif apa negatif? Kiri itu baik apa jelek biasanya? Jelek. Jelek. Berarti kalau jelek itu positif apa negatif? Negatif. Nah, berarti negatif berapa ini? Negatif? Ke kirinya 7. berapa langkah? Negatif 7, koma berapa? 5. 5. Ada Koma. negatifnya 5-nya?
5-nya perlu dikasih Tidak. negatif? Perlu atau tidak? Halo? 5-nya perlu dikasih negatif atau tidak? Tidak. Tidak. Pinter sampean niku. Pokok sregep masuk le ya. Ini cepat ya, belajar satu dari Dara bisa langsung bisa ya. Ya, lebih sregep lagi ya, masa depanmu masih panjang nak, jangan males-males ya. Kita bangun masa depan kita mulai sekarang, kapan lagi? Waktu itu cepat sekali. Kalau kita masih males-malesan untuk menyiapkan masa depan kita, tahu-tahu sudah tua, tidak ada persiapan ya. Terima kasih Ahmad Farel ya, lebih rajin lagi ya Ahmad Farel. Elvarita hadir? Hadir, Pak. Nah, oke. Kita ke nomor 3 ya. Posisi titik F terhadap titik I. Berarti kita ada di mana sekarang, nak? I, Pak. Mau ke? F. Ah, iya. Perlu ke kiri dan ke kanan? Dari I mau ke F perlu ke kiri dan ke kanan? Tidak, Pak. Tidak. Berarti kalau tidak kan tidak melangkah ya. Tadi kalau tidak melangkah apa? 0. Ah, pinter 0. Satuan kemana ya? Tidak kemana-mana kan gitu ya. Setelah itu kita baru milih atas atau bawah. Nah, ke atas atau ke bawah ini ya? Bawah. Ke bawah berapa langkah, nak? 6, Pak. 6. Serius 6. Yang dihitung langkahnya ya, bukan titiknya ya. 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gitu ya. Berarti 5 satuan ke bawah. Berarti koordinatnya? 0, negatif 5. 0, negatif 5. Negatifnya dibaca ya. 0, negatif 5. Sip, mantap, pinter Elvarita. Nah, yang lain sekarang. Farendita hadir. Farendita hadir. Halo Farendita. Hadir, Pak. Hadir. Kurang keras ya, agak keras sedikit. Posisi titik I terhadap titik J. Posisi titik I terhadap titik J. Berarti kita ada di mana nih? I atau J nih? Titik J, Pak. Titik J. Mau ke? Titik I. Iya. Ke kanan atau kiri dulu nih? Halo? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, Pak. Ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah. 2 langkah. Habis ke kiri 2 langkah, ke atas atau ke bawah? Ke bawah 4 langkah. Berapa langkah? 4 langkah. 4 langkah, 1, 2, 3. Oke, pinter. Berarti koordinatnya? Koordinatnya? Negatif 2, negatif 4. Pinter, negatif 2, negatif 4. Ke kiri 2, ke bawah 4. Oke, lanjutkan sekarang. Faridotul. Ada? Hadir? Hadir, Pak. Hadir, pinter. Posisi titik I terhadap titik C. Berarti kita sekarang ada di? Titik C. Mau ke? I. Iya. Ke kanan ke kiri dulu nih. Kanan. Pinter. Berapa langkah? 7. 7. Saya cek. Oke, betul. Setelah itu perlu ke atas ke bawah? Tidak. Tidak ya. Berarti kalau tidak, berarti berapa langkah? 0. 0. Berarti koordinatnya? 7.
7,0. Mantap, pinter semuanya 8F. Ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, silakan di screenshot. Dicatat nanti di bukunya. Sudah, Alfiansa? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Alfiansa. Lah, ternyata sudah soalnya soal penugasan sekarang ya. Sudah masuk penugasan untuk yang pertama di bab sistem koordinat. Nah, silakan di screenshot dulu sebelum saya terangkan tugasnya ini. Alfiansa? Sudah, Pak. Sudah. Ya, soal yang pertama itu. Pada buku berpeta, silakan nanti biar kamu ndak kesulitan ngitung langkah-langkahnya ya. Lebih baik ngerjakannya di buku berpeta atau buku kotak-kotak biar cari SD ya. Itu, soal pertama itu. Pada buku berpeta, buatlah koordinat kartesius. Kamu disuruh buat koordinat kartesius. Masih ingat ya? Ada panah garis bilangan mendatar dan tegak itu kan, potongannya di titik 0 gitu kan ya. Kemudian kamu letakkan titik A itu di mana sih? Itu kan 6,3 itu di mana? Kamu kasih nama ini A. Terus min 1,3 itu titik B, kamu tulis titik B. C juga seperti itu. Nah, baru nanti jawab yang A. Kalau sudah gambar, pertanyaan yang A, kamu jelaskan titik A, B, dan C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kamu jelaskan titik A, sekian satuan, kayak yang pertemuan kemarin di contohnya itu ya. Berapa jaraknya terhadap sumbu X, berapa jaraknya terhadap sumbu Y. 3 titik ya, A, B, C itu. Setelah itu yang B juga. Yang B, tanya kuadrannya. A ini di kuadran berapa, B ini di kuadran berapa, C ini di kuadran berapa. Yang D, tentukan koordinat titik D. Ya, kamu disuruh menentukan koordinat titik D. Masih gambarnya satu aja ya. Nggak usah gambar-gambar terus. Nomor 1 ini satu gambar aja. Nah, setelah kamu gambar A, B, C kan, kamu disuruh menentukan titik D. Sehingga nanti ketika A, B, C ini dihubungkan, lah, nanti gambarnya adalah persegi panjang. Seperti itu. Misalkan ya, saya oret-oret di sini aja. Ini saya misalkan loh. Contoh, misalkan, oh ternyata A-nya di sini, ini A misalkan. Oh ini B. Setelah itu di sini C, misalkan ya ini saya contoh aja. Nah kan ada 3 titik, kita disuruh menentukan satu titik lagi supaya ketika A, B, C, D ini dihubungkan, ya kan? Ternyata gambarnya nanti persegi panjang. Nah ini berarti disuruh menghubungkan seperti ini. Nah kira-kira ini D-nya di mana? Oh ternyata D-nya di sini. Supaya gambarnya nanti jadi persegi panjang gitu. Oh ketemu, oh iya gambarnya persegi panjang. Berarti betul ini sudah D-nya. Kamu tulis koordinatnya berapa, koma berapa nanti. Ya, itu pertanyaan yang C. Pertanyaan yang D, kamu disuruh menghitung persegi panjang luasnya. Nah, ini kan pelajaran SD kan ya? Pelajaran SD ini. Cuma persegi panjang ini, akan ngitung persegi panjang, luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar kan ya? Maksudnya bisa SMP. Gitu ya. Jadi itu aja. Jadi nomor 1 satu gambar aja, tidak usah banyak-banyak. Ya. Satu gambar, kamu letakkan A, kamu letakkan B, misalkan A-nya di sini, B-nya di sini, terus C-nya di sini. Baru kamu jawab A. Titik A berjarak sekian satuan terhadap sumbu X, ini kan. Dan berjarak sekian satuan dari sumbu Y, itu kamu jelaskan. A, B, C-nya ya. Terus yang B, kamu jelaskan juga A di kuadran ini, B di kuadran ini, C di kuadran ini. Cuma gitu aja. Terus yang D baru kamu hubungkan. Kira-kira D-nya di mana supaya nanti ketika dihubungkan itu jadi persegi panjang. Kalau sudah jadi persegi panjang, kamu hitung luasnya, panjangnya berapa kotak, lebarnya berapa kotak, dikalikan jadilah luasnya. Gampang kan? Nah, itu yang pertama ya, soal yang pertama. Soal yang kedua, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Soal yang kedua, gambar perjalanan kalian. Nah, ini contoh, ini contoh dari Pak Safa. Yang nomor 2 ini contoh. Pertanyaannya, gambar perjalanan kalian dari rumah kalian, nah, rumahmu sendiri-sendiri ya. Jangan gambar yang ini contoh aja. Dari rumah kalian ke SMP Negeri 1 Lumajang. Perjalanannya bagaimana? Kalau kamu bingung, kamu bisa minta tolong Google Map, bisa lihat di Google Map ya.
Nah, contohnya ini ya, ini Pak Safa, ini contoh dari Pak Safa. Ini rumah Pak Safa ketika Pak Safa mau ke SMP 1. Atau tak balik aja ya, ini Pak Safa ada di SMP 1 mau pulang. Nah, mau pulang. Pak Safa ada di SMP 1 mau pulang. Ya. Terserah, kamu boleh dari rumahmu ke SMP 1 atau dari SMP 1 ke rumahmu, terserah ya. Ini Pak Safa dari SMP mau pulang. Nah, pulang kerja ini ya. Jadi saya tentukan dulu. Yang A yang di awal ini adalah SMP 1 ya. Ini ada. Ini ada keterangannya ini. Nah, ini ada keterangannya ya. Bahwa A itu di SMP Negeri 1 Lumajang. Setelah itu habis di SMP 1 Lumajang, saya kemana? Saya 1 langkah 200 meter. Ini kan 1 banding 200 meter. 200. Artinya satu peta itu mewakili 200 meter. Jadi tidak asal-asalan saya. Buatnya tidak asal-asalan ya. Jadi saya jalan nih 200 meter. Kemana? Ke toko SMS. Ya. Ngarepe sekolahnya WD kan ada toko SMS itu kan, toko kue itu kan ya. Nah, kamu tandai titik-titik yang penting, tempat-tempat pentingnya kamu tandai seperti ini. Ya. Setelah itu saya ke timur. Nah, ini kan ada tanda arah panahnya juga ini. Ya kan? Ada arah panahnya ini. Berarti kalau sana utara kan timurnya ke sini kan? Nah, ini kan. Berarti kan ini timur ke sini. Lah, memang saya ke timur rumah saya. Saya ke timur berapa ratus meter ini, satu kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 200 berarti 1.200 atau 1,2 km. Ya, saya berjalan ke timur naik sepeda terserah enggak apa-apa, 1,2 km atau 1.200 meter. Ketemu apa? Nah, ketemu Andasel kan itu. Pak, perempatannya mana? Terserah, saya tidak butuh perempatan. Saya pokoknya notok ngetan terus ya. Jadi memang saya menandai yang penting-penting saja. Jadi saya dari SMS itu ke timur notok ya, ketemu Andasel itu. Yang lampu merah terakhir dekat Gozali itu kan ya. Nah, itu kan ada Andasel itu. Itu harus kamu tandai. C itu apa? Dari sana saya belok kiri. Nah, kiri itu ke utara. Berarti ke atas lagi nih. Berapa? Berapa peta ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 800 meter. Saya 800 meter ke utara. Ternyata ketemu Masjid Al-Kausar. Yang Samsat itu ya. Nah, dari Masjid Al-Kausar saya ke timur lagi. Terus ke utara lagi. Nah, di utara itu kan ada futsal itu. Nah, kalau kamu bisanya main futsal yang laki-laki kan ada futsal itu. Dari futsal itu saya ke kiri lagi. Terus ke kanan lagi. Di mana itu? Ternyata itu adalah Universitas Lumajang, Unilu kan ya. Cukup 200 meter itu memang kan pendek-pendek kan, menggoknya kan pendek-pendek itu. Setelah itu dari Universitas Lumajang saya ke 200 meter sedikit lagi, baru ke utara. Lah itu rumahnya Pak Safa. Nah, ini caranya, ini tugas yang kedua itu anak-anak. Jadi menggambar boleh perjalananmu dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah, terserah kamu ya. Kalau kamu bingung arah utara timur baratnya bisa lihat Google ya. Misalkan rumah saya di Pak, rumah saya itu di mana ya? Di belakangnya itu loh Pak, BPS ya, betul ya BPS ya. Badan Pusat Statistik. Ada ya rumahnya di sana? Karangsari, halo? Ada yang daerah rumahnya Karangsari BPS itu? Bisa saya contohkan nanti. Yang sekitaran SMA 3 ada? Halo? Ada yang mau saya contohkan buat untuk rumahnya? Di SMP 3, Pak. SMP 3. Oh, SMP 3. Oke. SMP 3 ya. Boleh. Rumahnya siapa itu? Dengan siapa ini? Naswa Anggun, Pak. Naswa Anggun. Oke. Misalkan terserah kamu bisa nanti dari SMP 3 ke SMP 1 ya, atau SMP 1 ke SMP 3. Karena ini gambarnya seperti ini, dari SMP 1 dulu aja ya. Oke.
Sama seperti kita misalkan pakai yang SMP 1 dulu aja. Nanti kamu buat yang dari SMP 3, dari rumahmu ke SMP 1 juga enggak apa-apa. Ini saya karena gambar seperti ini, saya dari SMP 1 aja. Sama ya, dari SMP 1 kan ke utara dulu ya, ke SMS ya. Nah, setelah itu kan ke timur ya, enggak sampai sini tapi karena apa? Karena kita sampai perempatan itu kan. Nah, bisa kamu titik C-nya di sini, nak. Titik C-nya bisa kamu tulis di sini. Kamu tulis ganti perempatan ST, ya, itu kan ya. Nah, dari perempatan itu berapa kilometer kan kamu luruskan ya. Lurus sampai mentok perempatan apa itu jenenge? Mayor Kamari Sampurna atau apa itu ya? Yang gereja itu ya. Apa itu namanya, nak? Perempatan apa itu? Yang dokter kandungan itu Edifus. Ya, sampai Edifus itu ya, tahu ya? Naswa ya? Tahu, Pak. Nah, ya bisa itu. Jadi kamu gambarnya seperti ini. Ini ke sini perempatan, nanti kamu C-nya ganti ya. Terus kamu berapa kilometer, berapa petak, terserah skalanya. Nah, ketemu di sini, ternyata di sini kamu titik D. Kamu kasih titik D itu Edifus gitu ya. Terus kan kamu ke timur lagi kan ya. Ke timur sampai apa itu? Sampai pasar itu, perempatan pasar itu ya. Apa itu? Fitnessan itu ya. Bakor itu ya. Ya tahu ya, Bakor ya. Ya Naswa ya, Tahu, Pak. pojokan lampu merah kan ada kan. Nah, itu berarti titik E-nya itu Bakor. Badan sing olahraga. Setelah itu kan ke utara lagi kan. Nah, ke utara lagi terus lurus kan SMP 3 itu ya. Nah, itu berarti Iya, rumah ke Pak. sana. Ya kan seperti itulah buatnya. Ya. Di gambarmu nanti seperti ini kalau dari SMP ke rumahmu ya. Ini salah satu contohnya aja anak-anak ya. Petanya ini tergantung jaraknya ya. Nggak mungkin kan dari ST ke Dokter Edifus itu sak kotak loh kan, nggak mungkin. Kan nggak logis kan. Pasti panjang itu, perjalanan itu panjang dari perempatan SD ke ST ya. ST itu Kencana itu kan. Ke Edifus itu panjang sekali, nggak mungkin cuma 1 atau 2 kotak. Nah, itu kan. Itu ya, jadi kerapian itu nanti yang akan saya nilai untuk di nomor 2 ini anak-anak. Jadi ini contohnya saja. Ayo, silakan ada yang tanyakan. Jadi kamu tetap buat koordinat ini ya. Terus ada arah mata anginnya. Lah kalau A, B, C, D, E, F ini terserah kalian. Kan menyesuaikan rumah kalian. Tidak mungkin sama seperti saya. Ya sama mungkin nek tonggoan karo Pak Safa. Tapi kan tidak ada anak 8F sing tonggoan karo Pak Safa kan ya. Seperti itu. Jadi A, B, C, D, E, F-nya menyesuaikan. Yang menurutmu terkenal nih ya titik ini ya gitu. Jadi ketika orang baca koordinatmu ini bisa ke rumahmu tanpa tanya, tanpa Sherlock itu bisa ini. Itu. Yang penting kotaknya juga mempengaruhi. Jangan sampai seperti Naswa ini perempatan ST ke Edifus mek 3 kotak kan tidak mungkin ya. Karena itu perjalanan jauh sekali. Itu di Google Map kan ada kilometerannya itu. Nah, itu bisa membantu. Oh, sak kotak ini 200 meter berarti saya butuh berapa kotak ini kan gitu kan. Nggak harus 200 meter ya, bisa 500 meter. Kalau rumahnya dekat mungkin bisa dibuat 50 meter mungkin satu kotaknya, itu terserah. Jadi skalanya ini juga terserah kalian. Kalau rumahmu jauh bisa dibuat 1:500 meter boleh, atau 1 kilo juga boleh, terserah kamu ya. Ada yang tanyakan lagi anak-anak? Halo? Sudah? Halo. Tidak, Pak. Nah, paham ya? Halo, kok sepi? Paham? Yang Paham, lain? Pak. Ya, semoga ini segera diselesaikan, termasuk yang kemarin punya hutang ke Pak Safa, pola bilangan 1 dan 2 segera diselesaikan ya, biar tidak numpuk tugasnya nanti. Oke, sama seperti biasanya kalau sudah mengerjakan tugasnya dikasih smile face-nya ya. Ini. Oke, selesai. Silakan pimpin doa. Doa setelah belajar, saya minta tolong Farel, silakan Ahmad Farel. Belum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bisa dibaca itu Farel.
Bisa mimpin doanya dengan dibaca itu Farel. Halo Farel. Halo Pak, halo Pak. Iya, Bismillah dulu itu dibaca ya. Allahumma ini tuh. Silakan. Agak lancar Pak kalau saya Pak, yang lain aja Pak. Berdoa nak. Ya. Ya yang artinya saja wes kalau tidak lancar. Makanya banyak-banyak belajar ya. Jangan main saja. Karena ini penting. Ya. Kalau kita dekat sama agama itu nanti kita mau berbuat macam-macam itu ada yang seperti ada yang menahan kita ya. Kalau kita mau berbuat jelek itu ada yang menahan kita. Jadi kita harus dekat memang dengan agama. Supaya ketika kita mau berbuat jahat, mau berbuat jelek, itu ada yang seperti yang nahan ya. Oke ya, berdoa dulu silakan artinya saja Farel. Bismillah dulu ya Farel. Langsung artinya ini Pak. Iya, enggak apa-apa. Yang penting bismillah Langsung dulu. dibaca artinya. Iya, bismillah dulu tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membuatnya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan pemelihara alam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, belajar ya Farel ya. Lebih semangat lagi belajarnya. Ternyata cerdas kok. Tadi 1 kali belajar dari darah langsung bisa. Saya yakin pasti kamu bisa. Yang penting niatnya ya. Yang penting itu niatnya anak-anak ya. Kalau kamu niat, insya Allah semua masalah rintangan bisa teratasi ya. Yang penting itu niatnya. Ayo belajar sama-sama. Di sini tetap semangat ya. Oke ya. Terima kasih. Saya absen dulu. Nah, tadi ada yang tidak nyaut-nyaut. Mungkin ada kendala atau apa, saya tidak tahu ya. Sehingga akan saya absen lagi nih.